pengurusan jenazah sendiri, keluarganya mereka yang bungkus sendiri segala macam, terus ditaruh di depan rumah gitu loh. Ice skating itu yang dijadiin tempat buat sementara penyimpanan jasad korban COVID. Dan protes ya gitu kalau make up-nya belang-belang. Aduh gimana nih gitu, karena Pak Budi kena. Kebijakan work from home sepertinya tidak berlaku untuk profesi ini. Jurnalis yang setiap hari membawa berita terkini ke hadapan kita semua nih teman-teman. Dan saya sudah bersama dengan sahabat saya, Lianita Ruhiat, yang setiap hari menemani kita di salah satu stasiun televisi swasta. Apa kabar, Lia? Halo, apa kabar Angga? Alhamdulillah, gue baik-baik aja. Doain, seneng banget ya kalau misalkan didoain. Doa yang paling menyenangkan sekarang adalah sehat-sehat semuanya ya gitu. Ya, betul. Karena sekarang udah mulai agak khawatir ya dengan, apalagi mungkin Lia yang setiap hari gue dengar lo nggak ada work from home ya? Work from home ada sih setelah itu untuk di kerjaan gue. Kebetulan kan memang untuk siaran gue 5 hari dalam seminggu. Senin sampai Jumat tetap masih harus siaran pagi. Terus tapi work from home-nya itu kita giliran gitu loh. Karena sekarang kan gue udah gak di lapangan. Gue lebih banyak ngurus di kantor untuk bikin rundown segala macam, naskah. Itu ada sih kebagian work from home-nya, karena sekarang apalagi lagi pandemi kayak gini, kita itu bikin shift kayak 3 hari masuk, 3 hari libur, 3 hari masuk, 3 hari libur. Jadi kayak lebih ke buat banyak istirahat, buat bisa maintain kesehatan kayak gitu-gitu sih. Gitu ya. Lo gimana? Ya gini aja, gue cari tahu kegiatan orang-orang saat ini yang sedang mengalami banyak kekhawatiran. Tapi Lia, kalau misalnya melihat pekerjaan sebagai jurnalis kan setiap hari, mungkin kalau Lia lebih banyak waktunya ada di kantor seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa teman dari Lia sendiri yang masih harus liputan, apalagi mungkin liputannya mengenai corona ini, entah itu mungkin ke Wisma Atlet atau mungkin ke rumah sakit seperti itu. Dan itu kan tempat-tempat yang mempunyai resiko tinggi untuk bisa. Nah, itu dia. Gimana tuh? Kalau misalnya mendengar cerita dari teman-temannya Lia. Ya, kalau misalkan aku sendiri kan ini masih siaran aja. Siaran itu juga udah banyak banget penyesuaiannya sejak ada pandemi ini. Awal-awalnya itu beberapa kru kayak yang dibuat di studio itu dikurangin. Jadi kita biasanya datang tinggal baca pelajarin skrip, ntar ada apa-apa. Nah, biasanya itu kayak ada FD namanya floor director yang kayak ngingetin kita, ayo make up-nya berapa menit lagi gitu. Yang pertama kali untuk dikurangin itu krunya FD-nya. Jadi kita kayak udah ini sendiri gitu, kayak ini nggak sendiri, udah 10 menit lagi yuk masuk studio kayak gitu, itu dikurangin. Terus kameramen juga tinggal di studio, di dalam studio itu isinya emang kameramen sama kita berdua yang siaran pagi gitu. Dan mulai 3 minggu kemarin yang dikurangin juga ini make up artis. Justru ini penting ya di saat penting gitu. Jadi kan kita kalau misalkan siaran itu ada 2 yang make upin kan, rambut, hairdo sama make up. Nah itu dengan sangat terpaksa, bukan karena mereka dirumahkan atau enggak, tetap ada yang tugas, tapi mereka dari manajemen sendiri bilang please bisa ya make up sendiri, karena itu untuk mengurangi resiko. Kalau make up kan kita dipegang gitu kan, kita nggak tahu dari siapa, mereka dari mana segala macam, maksudnya perjalanannya. Jadi untuk make up artist mereka ada cuman buat supervisi aja, tapi nggak bener-bener pegang mulai dari 3 minggu lalu itu. Jadi kayak belajar kilat gitu. Oh ya udah, yang penting begini. Aku bilang jangan protes ya gitu kalau make up-nya belang-belang, rambutnya belang-belang. Jadi konsekuensinya biasanya aku jam 4 kantor pagi. Ya sekarang sebelum jam 4 aku udah kayak kantor kayak takut panik. Jam 4 subuh, Li? Jam 4 subuh? Ya kan siarannya jam 6. Oh, siarannya jam 6. Oke. Nah, itu kan yang terjadi ketika mungkin Lia siaran gitu. Nah, untuk yang baru balik dari liputan, apakah ada prosedur khusus yang dilakukan atau diterapkan sama manajemen? Itu banget tuh. Jadi kan mungkin semuanya tahu ya, teman-teman tahu kalau di bulan Maret kemarin salah satu yang juga bikin kita ketar-ketir gitu pada saat pengumuman Menteri Perhubungan waktu itu Pak Budi Karya kena gitu kan. Terus langsung di trace itu siapa yang liputan itu.
kebetulan juga teman aku yang liputan itu adalah wartawan Istana, karena waktu itu terakhir juga Pak Budi sempat sebelum sakit itu sempat mengadakan rapat di Istana, jadi teman yang tugas di sana itu juga siaran pagi bareng aku gitu. Jadi kan kita semua diem, nggak mau buruk sangka, nggak mau apa, tapi kan namanya untuk menjaga-jaga semuanya harus ada prosedur COVID-nya gitu kan. Terus gimana gitu. Jadi menjaga jarak tetap, dan untuk teman-teman yang tugas waktu itu di istana langsung ada pengecekan langsung, dan alhamdulillahnya sih negatif ya, karena mereka sudah rapid test berapa kali, sudah ronsen, masuk ODP juga, ODP tanpa gejala, dan akhirnya sudah 2 kali rapid test dan semuanya negatif gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi waktu itu awal-awal memang sempat gimana, kita semua kayak gimana sih, aduh gimana nih gitu, karena Pak Budi kena waktu itu yang cukup dekat sama tim liputan gitu. Oh, oke. Tapi dari manajemen sendiri melakukan tindakan pencegahannya sejauh apa nih, Li? Selain dari tadi pengurangan tim di ruang siaran misalnya, atau gimana? Tempat ya, iya supaya kita nggak rame-rame gitu kan, nggak terlalu rame itu ya. Terus kayak ini penyesuaian waktu libur, kita 3 hari masuk 3 hari libur itu diberlakukan. Terus juga untuk tim liputan itu karena sedang seperti ini tuh kita di minim seminim-minimnya untuk ketemu sama narasumbernya. Kayak gini nih, kalau misalkan untuk wawancara kayak Angga wawancara gue gini gitu, jadi kayak janjian dulu Pak. Misalnya gitu? Kita butuh, iya. Sekarang itu semuanya udah nggak ada. Kalau misalnya dulu kan kameramen diminta untuk memberikan gambar yang sebagus mungkin segala macam. Sekarang udah nggak ada kayak gitu, karena semua orang pasti paham ini kan pandemi. Kita juga nggak boleh, semua tim liputan tidak boleh menjalankan tugas dengan resiko itu gitu, karena kan penyebarannya cepat banget. Nggak ada lagi ke red zone, itu tidak, kebijakannya tidak seperti itu. Untuk liputan yang harus wawancara, apalagi terlalu dekat seperti itu, tidak ada lagi gitu. Kayak dulu kan misalnya penelusuran kemana gitu, kita lihat langsung, enggak, udah bener-bener nggak ada yang kayak gitu. Kita lebih maksimalin misalnya ada yang ngirimin gambar buat kita, kayak gitu. Okay. Karena banyak juga sih dari kayak misalnya siapa kirim gambar, ini ada kejadian ini di sini, kita kirim gambar, cross check segala macam kayak gitu. Ada juga sih yang di lapangan, teman-teman yang tetap di lapangan diusahakan untuk tidak sampai dengan red zone, dengan tetap masker, sarung tangan segala macam itu diberlakukan. Setelah pulang juga mereka melakukan prosedur-prosedur seperti apa yang cuci tangan, hand sanitizer, semuanya dijalankanlah prosedur-prosedur itu. Tapi yang pasti untuk wawancara nggak ada lagi nih, wawancara langsung. Itu nggak ada lagi ya? Dikurangin banget. Kebanyakan juga memang sekarang kalau kayak, mungkin Angga juga tahu ya, setiap hari yang kalau pejabat memberikan pernyataan itu juga kebanyakan mereka mengirimkan filenya ke kita gitu. Jadi itu memudahkan sekali kayak gitu. Oh itu dikirimin ya? Gue baru tahu sih, Li, sebenarnya. Ada yang ngirim linknya seperti itu kan, misalnya nanti ada kayak gini Zoom, nanti linknya dikirim, kita tinggal ambil gitu. Oh, oke, gitu. Tapi Lia sendiri kan setiap hari membawakan berita di stasiun TV, kemudian melihat update-nya setiap hari seperti apa. Kalau dari Lia sendiri pribadi melihat pandemi itu seperti apa sih? Pandemi ini maksudnya? Aku melihat pandemi ini memang benar-benar kitanya sendiri harus benar-benar siap untuk, kita nggak tahu gitu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, nggak ada yang tahu gitu kan. Orang banding-bandingin gitu. Kalau misalnya sekarang, apalagi kita mantau berita dari nggak cuma Indonesia atau dari luar gitu kan. Kemarin Wuhan 76 hari melakukan lockdown dan sudah dibuka di awal April gitu kan. Apakah Indonesia bisa 76 hari? Padahal sekarang udah dari bulan Maret sampai sekarang April masih begini gitu, kurvanya masih naik gitu. Nah iya, betul. Nggak ada yang tahu gitu. Pemerintah juga menetapkan PSBB, menetapkan tanggalnya sampai sini, tapi apakah iya gitu? Apakah iya itu akan benar-benar sampai tanggal itu udah, kan kemungkinan tadi diperpanjang lagi, karena kalau kita berkacanya ke Wuhan, memang Wuhan 76 hari gitu kan melakukan lockdown, tapi yang sekarang terjadi masih di Amerika, di Italia gitu, itu masih angkanya naik terus gitu. Itu yang bikin
pasti semua orang juga baca gitu, apalagi terakhir yang juga lagi banyak disorot itu Ekuador ya, itu untuk makamin aja itu susah banget, banyak pemakaman yang udah angkat tangan untuk untuk bisa menangani jenazah, sampai keluarga-keluarga itu yang aku baca di Ekuador itu mereka melakukan pengurusan jenazah sendiri, keluarganya mereka yang bungkus sendiri segala macam, terus ditaruh di depan rumah gitu loh, nggak gitu. Jadi itu ada gambarnya, sengeri itu gitu di Ekuador, ditaruh di depan rumah, itu ada yang udah sampai beberapa hari dibiarkan seperti itu menunggu tim dari militer atau petugas yang akan nanti lewat ke depan rumah warga untuk ngambil gitu, dan untuk pemakaman aja ngantri seperti itu gitu. Kalau di Madrid yang terakhir aku lihat itu gelanggang ice skating itu yang dijadiin tempat buat sementara penyimpanan jasad korban COVID gitu, segitunya gitu corona ini gitu. Karena kalau misalnya di Indonesia sendiri untuk melakukan kebijakan lockdown, gue agak-agak ragu sih akan seperti apa maksudnya chaosnya. Karena lu bisa bayangin negara kita dengan jumlah penduduk yang 300 juta lebih, untuk ngaturnya tuh pasti akan sulit sekali seperti itu. Dan kalau misalnya berkaca pada negara-negara yang lain kan penduduknya nggak sebanyak kita ya, Lia. Pemerintah kan juga Pak Jokowi sempat ngomong kalau misalnya yang dia perlukan sekarang keputusannya bukan yang semata-mata cepat aja gitu, bukan yang semata-mata cepat aja, tetapi juga tepat. Itu sih yang paling penting gitu. Tapi kalau misalnya nggak cepat juga, ini kita berbicara dengan waktu terus nyawa gitu loh. Maksudnya kalau bisa sih cepat dan tepat sih sebenarnya, cuman mungkin itu juga nggak bisa. Permasalahan lockdown, PPSB yang sekarang berjalan pun, mungkin Angga juga lihat pantau di TV, PPSB itu PSBB. PSBB. Atau jangan PSBB, aku ngomongnya salah ya. PSBB, sorry. PSBB itu, PSBB masih rame loh di luar gitu, masih rame loh. Karena memang harus menyadarkan masyarakatnya juga gitu, bahwa memang harus dimulai dari masing-masing individu untuk bisa mencegah penyebaran ini semakin luas, dan kurvanya juga biar dibuat turun ya, Li ya, seperti itu. Betul. Tapi kalau kita kerja masyarakatnya sendiri, gimana coba dia misalnya nih seorang yang bekerja harian harus dikurung di rumah, mau makan apa gitu kan, maksudnya sementara bantuan itu kan berkala gitu. Jadi ini yang tadi saya setuju banget sama langkah pemerintah yang tidak harus cepat tetapi tepat. Tapi masalahnya kan orang makan nggak bisa nunggu gitu, maksudnya seperti itu gitu. Jadi mereka kalau misalkan nggak dibantu, mereka they have to help themselves gitu. Iya, betul. Itu sih, itu benar-benar dilema, dan sampai sekarang di satu sisi aku ngerti banget kenapa pemerintah nggak langsung buru-buru nge-lockdown, karena di India langsung diberlakukan lockdown tuh chaosnya minta ampun. Mungkin Aga juga pernah lihat di lockdown di India, orang-orang jalan kaki mudiknya yang segitu gitu chaosnya gitu. Ada contoh-contoh chaos juga ketika lockdown itu dilakukan dengan tidak tepat begitu. Lia, tapi kalau misalnya sekarang Lia bekerja kayak gini, terus abis gitu juga kan harus keluar, tetap harus berinteraksi sama orang seperti itu. Pernah merasa balik dari kantor terus kayak, aduh kok gue panas ya badannya, aduh kok tenggorokannya sakit, kayak gitu gak sih? Parah banget itu parah banget. Pernah banget nggak gitu kayak, ini panas nggak ya? Kayak ngerasa kayak gini? Enggak. Tapi iya panas, tapi kayak gini, keren tuh gini aja. Temen aku sampai bilang, ini gue harus periksa nggak ya gitu. Kenapa? Punya ini nggak, Li? Katanya punya termometer enggak gitu. Itu harusnya punya gitu di rumah, jadi kayak bukan cuma perasaan lu doang, beneran ukur gitu. Terus kayak ini tenggorokan berasanya gitu nggak sih? Lo juga ngerasa nggak sih kayak gitu? Itu kalau waktu pas sebelum diberlakukannya work from home, setiap kali pulang kantor itu gue merasakan sih kayak misalnya batuk, padahal cuma sekali sih, kayak gitu. Loh kenapa ya nih tenggorokan gue kayak gitu rasanya gitu kan. Padahal ya mudah-mudahan lah kita selalu dijaga kesehatan ya, selalu menjaga kesehatan. Kalau di kantorku juga benar-benar kalau misalkan sakit, ada yang benar-benar sakit langsung pulang dulu aja, nggak apa-apa gitu. Bukan karena kita ini cuma demi menjaga semuanya gitu. Jadi kalau misalnya orang yang kena pilek kan daya imunnya otomatis
turun gitu kan, supaya dia nggak beresiko, kita nggak beresiko juga, memang udah diminta untuk ya udah kalau untuk siapa yang ngelapor, maaf saya kayaknya lagi sakit, udah kita bener-bener nggak ada yang kayak bohong lu biasanya kan gitu kan, beneran nggak sih ini sakit, kalau dulu kan saya oke sakit. Li, kita kan nggak pernah tahu ya ini akan berakhirnya sampai kapan. Tapi kita berharap pemerintah dengan berbagai macam kebijakan dan juga yang sekarang sudah dilakukan itu bisa menghentikan penyebaran virus corona ini. Kalau yang banyak berita-berita di luar nih, gue cuma pengen tanya aja menurut Lia. Katanya data yang disampaikan itu tidak transparan lah atau apa. Kalau menurut Lia gimana? Data, aku nggak bisa ngomong data ya, karena memang kita semua di sini nggak mungkin juga ngecek ke sana segala macem. Aku nggak tahu deh kalau data. Kalau misalnya kita lihat, tapi yang pasti kan maksudnya gini, dari awal semua orang dari yang untuk secara pastinya benar-benar kita nggak bisa tahu ya. Tapi kan dari awal apa namanya kasus ini merebak, semua kalau misalnya kita lihat media sosial segala itu kayak semua nuduh, mana nggak mungkin Indonesia, nggak mungkin gitu kan Indonesia nggak ada, sampai pada tanggal 2 Maret itu pemerintah mengumumkan ada kasus 0102 yang dibawa dari seorang Jepang gitu kan, yang masuk kelas dansa waktu itu yang pertama. Jadi itu angkanya 2 gitu. Dari situ kan naik gitu. Dan ini sekarang hitungannya yang aku lebih apa ya? Kan gini, kalau misalkan kayak Korea gitu. Dia itu ketika kena, dia melakukan tes massal dengan cepat, sehingga ketika tes massal dilakukan cepat, angkanya memang terus naik pada saat itu. Tetapi ketika setelah semuanya dites, udah gitu. Jadi ada kalanya angkanya itu tidak naik lagi. Yang terjadi sekarang mungkin belum dilakukan pengecekan secara menyeluruh, sehingga angkanya itu naik terus gitu, karena ya siapa tahu aja yang kemarin udah naik gitu kan, maksudnya yang kemarin udah kena tapi belum dites aja gitu. Karena itu sih yang bikin. Karena sebenarnya yang harus dipahami juga kan, Indonesia, maksudnya kayak Jakarta aja tuh luasnya, maksudnya luas dan juga penduduknya banyak gitu kan. Kalau misalnya tes massal tuh bakal repot nggak sih, Iya nggak sih? Ya tapi tetap harus dilakukan juga anyway gitu. Cuman kayak makan waktu pasti kan, iya nggak sih? Iya, sama kayak sensus kan. Maksudnya kalau misalkan sensus bisa, harusnya sih menurut aku bisa ya gitu, diupayakan semaksimal mungkin. Sementara sekarang mungkin juga alatnya terbatas, petugas terbatas dan segala macam gitu. Tapi kan itu satu langkah yang bisa benar-benar sekarang ini. Jadi kita tahu gitu siapa yang kena siapa yang enggak gitu. Oh sekarang tuh nggak kayak kita otomatis terus gitu, nih gue kena nggak sih gitu. Belum kalau misalnya akhirnya kita berinteraksi atau ketemu sama orang, kita kan udah kayak jaga jarak duluan ya. Kita udah kayak bukan suuzon tapi kayak berpikir, aduh ini orang dalam kondisi baik-baik aja kan ya gitu kan, juga itu nggak enak kan ketemu sama orang dengan perasaan seperti itu ya nggak sih? Iya sih, maksudnya tapi kembali lagi maksudnya sekarang ini udah pemakluman dunia, jadi setiap orang, aku nggak pernah sih ngalamin kayak orang ketemu terus kayak maksa untuk salaman, maksa untuk apa. Sekarang udah bener-bener nggak ada sih yang kayak gitu. Udah Mereka paham semuanya. Semua udah pemakluman dunia bahwa kita begitu gitu. Aku pulang ke rumah nggak cium tangan sama orang tua pun, orang tua bukan songong gitu ya, bukan kurang ajar, semua udah tahu itu gitu. Oke. Li, berarti kan ada 3 hari libur nih, ngapain aja di rumah? Well, nggak actually libur sih gitu, masih ada kerjaan-kerjaan yang emang dilakukan, bisa kayak ya work from home. Padahal nonton juga sih, pantau-pantau berita. Tapi kayak masih ada kerjaan yang dilakukan di rumah, kayak kita ngirim voice ngambil dari dari rumah, ngirim. Karena yang masuk kan cuma bertiga, untuk tim yang ngeproduksi beritanya cuma bertiga, jadi kitanya sendiri bantu yang dari rumah gitu. Oke. Bisa mungkin apa yang bisa dibantu, karena memang yang tim yang masuk itu sedikit, jadi kalau misalkan memang bisa dibantu dari rumah, semaksimal mungkin kita bantu dari rumah, kayak gitu, daripada banyak-banyak di kantor. Kalau dulu sebagai jurnalis kayaknya harus standby 24 jam ya, Li ya.
kayaknya on call juga ada berita apa-apa sekarang kayaknya waktunya untuk istirahat dulu, nggak terlalu yang menggebu-gebu liputan dan lain-lain mungkin gitu. Ya kalau itu sih tetap ya. tetap. Cuman memang kita mikirin gimana caranya untuk tetap aman, itu aja. Jadi enggak gegabah yang harus gini gitu. Jadi kayak misalkan ini ya ada liputan gini, oh di kita yang untuk bikin untuk schedule buat liputan itu selalu ini aman nggak sih? Enggak ini nggak usah deh, ini nggak usah. Nggak seperti itu untuk diambil apa segala macam. Kalau dulu kan ini rame nih gini. Sekarang lebih ke kayak gitu sih gitu. Tapi untuk on call 24 jam sih kayaknya sama aja deh. Kalau orang pulang lebaran udah biasa. Selalu standby ya. Tanggal merah. Tanggal merah masuk juga udah biasa ya. Udah biasa. Jadi ini kan sekarang pada bingung kan karena nanti lebaran nggak boleh mudik. Kita udah biasa. Li, tapi adjustment atau penyesuaian dari waktu kerja ini kan sebenarnya lebih kepada dari sisi kita sebagai pekerja itu untuk membiasakan dengan sistem kerja yang baru aja gitu kan ya. Untuk nanti akhirnya balik lagi itu juga bukan hal yang sulit lah seperti itu. Toh kita juga udah pernah mengalami itu kan yang tadi mau disampaikan seperti itu. Lia, kira-kira apa sih yang paling ditakutin dari pandemi ini, Li? Kan tadi Lia bilang katanya harus optimis, tapi ada nggak rasa takut yang paling besar gitu? Ketakutan? Banyak banget. Kan orang-orang masih bisa bilang, aduh kangen jalan-jalan. Aku tuh kayak enggak. Aku bener ini bener nih. Aku orangnya nggak parnoan selama ini, nggak pernah yang selebay itu. Tapi sekarang ngelihat kondisi kayak gini, bener-bener aku tuh yang bahkan untuk aduh kangen jalan-jalan tuh enggak gitu, ngebayangin untuk jalan-jalan naik pesawat tuh bener-bener aku pribadi sih parno banget, nggak beneran separno itu gitu. Jadi bener-bener di rumah ini ya udah nikmatin aja di rumah gitu, bener-bener karena banyak banget yang ditakutin nggak dari sini, banyak banget, bukan karena apa gitu, satu kalau kena apa segala macam tuh dampaknya kan kemana-mana gitu kan. Kalau sakitnya gitu, jadi belum lagi misalkan masalah ekonomi, masalah banyak lah kita dengan keluarga, kalau keluarga sakit segala macam itu ketakutan yang semua orang pasti juga begitu gitu. Dan makanya aku bilang kalau orang-orang masih bisa bilang aduh kangen banget ketemu temen, aduh kangen banget mau ini mau itu, mau makan ini mau makan itu, aku parnonya sampai ke aku nggak berani kangen untuk itu gitu. Jadi kayak udah deh, aku cukup ya udah, alhamdulillah udah pernah jalan-jalan, alhamdulillah udah pernah makan ini, ya udah gitu sampai segitunya gitu, bener-bener deh. Bener-bener ini jadi kayak ya udah deh, alhamdulillah kalau misalnya masih bisa sehat. Jadi jangan tanya ke gue karena gue parno itu enggak. Jadi jangan tanya lu apa yang lu parnoin, gue parno banget enggak. Jadi lu tanya tujuan gue cuman ya Allah beneran gue mau ngelatin pandemi ini, saya, keluarga saya, teman-teman saya di kantor, teman-teman saya yang di luar, semua kita bisa sehat, kita bisa ngelewatin pandemi ini, kita masih bisa sehat, itu aja. Itu sih lebih ke itu. Jadi kalau sampai takut yang lainnya aku parno, beneran parno banget. Li, kira-kira hal apa sih yang akan pertama kali dilakukan ketika pemerintah bilang udah nggak ada lagi nih kasus corona di Indonesia? Balik lagi ke tadi nggak gitu. Pas lu tanya, lo apa sih lo yang parnoin, semuanya parnoin. Makanya ketika lo sekarang pertanyaannya apa yang lo lakukan, gue cuma mau keluar dari pandemi ini, saya, keluarga saya, teman-teman saya, dan seluruh rakyat ini yang masih ada sekarang untuk bisa keluar dengan sehat. Bener-bener cuman itu. Jadi kayak kalau tanya lu mau kemana, ke luar negeri, ya udah deh, itu adalah mimpi-mimpi yang bisa kita bangun dalam berapa menit kalau udah selesai gitu. Kalau sekarang bener aku nggak ada pikiran. Yang terpenting sekarang adalah bahwa kita bisa melewati ini semua dengan sehat, dengan selamat. Ya. Kita selamat, kita bantu orang yang bisa kita bantu gitu, siapa yang membutuhkan bantuan. Jadi kita nggak cuma selamat sendiri gitu loh, kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih memperjuangkan masing-masing, aku kayak ngelihatnya kayak ini kita sama-sama ngadepinnya gitu. Jadi apa yang bisa aku bantu, apa yang mereka bisa
lakukan, kita lakukan semua sama-sama gitu, termasuk bagiannya untuk stay di rumah, ketika ada yang harus memberikan bantuan, berikan bantuan apa semaksimal mungkin gitu. Jadi bukannya nggak mau, bukan bentuk nggak optimis ya, gue nggak jawab itu apa, it's a lot in my mind, tapi bener-bener aku nggak berani untuk kayak sekarang nih Angga nanyain aku tanggal berapa sekarang? Tanggal 17. 18 April, tentu pandemi, maksudnya kalau Angga aku nggak berani ngeluarin apa yang aku pengen ke pantai, kan nggak ada. Maksudnya aku, itu gampang ketika ini besok selesai, besokannya oh udah berarti tinggal berangkat. Tapi kalau sekarang mikirannya enggak deh. Satu hal yang ingin Lia sampaikan, mungkin lain daripada mungkin ingin keluar dari pandemi ini dengan selamat bersama dengan keluarga, teman-teman, seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ada lagi nggak hal lain yang pengen disampaikan sama Lia? Sekarang ini kita sama-sama jalanin sebuah hal yang semuanya susah. Aku rasa sih sekarang kecuali penimbun masker yang menyebalkan itu gitu biarin aja, itu dikesampingkan. Tapi di yang lain semua, aku pikir semuanya susah gitu sekarang, merasakan hal yang susah gitu, walaupun ada yang mengungkapkannya secara gamblang, ada yang diem-diem aja gitu, menjalaninya dengan diem-diem tapi berusaha untuk cari jalan keluar gitu kan. Tapi kalau menurut aku sekarang ini yang aku pengen sampaikan banget, kita sama-sama memainkan peran masing-masing gitu. Misalnya kalau benar-benar memang harus keluar, kita keluar. Kalau misalnya pun apapun yang buat kita kerjain gitu, diminimalisir untuk bisa membuat resiko buat diri kita sendiri, diminimalisir juga untuk resiko buat orang lain. Jadi intinya sih itu sih gitu, karena nggak bisa si COVID ini, pandemi ini kita kayak cuman selamat sendiri aja gitu. Iya. Oke, baik. Ini kayaknya nggak akan selesai-selesai kalau kita lanjutin, tapi ya, habis udah lama sih nggak ketemu nggak? Ya, enggaknya sibuk banget sekarang. Suka balikin. Oke, Lia, terima kasih. Guys. Stay healthy, apalagi Lia bekerja setiap hari. Ketemu sama orang. Sekarang itu seneng banget sih, maksudnya kayak nggak seneng banget sih di rumah itu, senengnya sekarang ini kita kayak lebih care gitu sama temen. Jadi kalau misalnya udah lama ketemu tuh kayak pertama kali langsung kayak gimana kabarnya, lebih menghargai waktu. Terus kayak kalau ketemu temen tuh ketemu saya kayak gini, zoom-zooman sama temen gitu, kayak yang iya gimana, kita care sama kesehatan orang lain gitu. Jadi kayak ya, karena kalau ketemu secara nggak secara virtual seperti ini, physically ketemu gitu kan, yang ada pada main handphone semua, jadi nggak ngobrol intens kayak gini, ya kan? Kalau begini gimana kan? Oke Lia, terima kasih ya, dan sekali lagi kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melewati ini dengan sehat dan selamat. Oke?